Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Bapak Jimmy Hitipeu, MPD, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Raifa Ilmi, selaku moderator HG1 pada presentasi kali ini mengenai topik ketahanan nasional di masa pandemi. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Kalila Davina Putri dengan NPM 2306-276-502. Nurul Aulia Putri dengan NPM 2306-238-214. Ada Lia Rahmawati dengan NPM 2306-276-654. Saya sendiri, Raifa Ilmi dengan NPM 2306-216-781. Muhammad Hadafi Akbar dengan NPM 2306-238-422. Niputu Ayu Metriani dengan NPM 2306-231-643. Amar Ahsan Hikmah Rizal dengan NPM 2306-238-385. Vanessa Putri Raharjo dengan NPM 2306-276-635. Jihan Hamidah dengan NPM 2306-238-334. Ada Atia Azra Nurul dengan NPM 2306-238-290. Devia Febriani dengan NPM 2306-238-366. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja topik pembahasan kita kali ini. Jadi, untuk table of content hari ini, kita akan mulai dengan pendahuluan, yang kedua permasalahan, yang ketiga sikap HG terhadap permasalahan yang ada, yang keempat adalah hipotesis. Selanjutnya, nanti yang kelima, kita akan membahas mengenai usulan alternatif solusi. Yang keenam, kita bahas alternatif solusi yang terpilih. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang sikap HG terhadap solusi. Dan terakhir, nanti akan ada kesimpulan. Selanjutnya, presentasi pagi ini akan dimulai oleh rekan saya, Halilah Davina Putri, yang akan membacakan mengenai pendahuluan. Kepada Halilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Raifa Ilmi selaku moderator atas pembukaannya, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai pendahuluan. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa berdasarkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan juga mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, di mana tantangan-tantangan ini membahayakan integritas dalam mewujudkan tujuan negara. Ketahanan nasional mencakup kemampuan suatu negara untuk menjaga integritas, kedaulatan, dan keberlanjutan di tengah tantangan yang ada dari berbagai arah ini. Ini melibatkan respons terhadap ancaman eksternal seperti konflik bersenjata, serangan militer, ataupun gangguan politik dari luar negeri. Namun, lebih dari itu, ketahanan nasional juga mempertimbangkan tantangan internal seperti kerentanan ekonomi, konflik sosial, ataupun ancaman kesehatan. Kunci dari konsep ini adalah dinamisme dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi situasi yang terus berubah. Kemampuan ini termasuk dalam pengembangan kekuatan nasional, bukan hanya dari aspek militer, tapi juga di dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kestabilan sosial. Integritas negara dan tujuan nasional menjadi fokus utama di dalam konteks ini. Ketahanan nasional bertujuan untuk memastikan bahwa segala upaya baik dari dalam maupun luar tidak mengganggu keberlangsungan negara ataupun mengancam tujuan bersama. Dan ketahanan nasional di sini tuh mencakup kerjasama antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, industri, dan lembaga yang terkait. Kolaborasi ini sangat penting, di mana kolaborasi ini bisa merespon dan mengatasi tantangan yang kompleks dan multidimensional yang dihadapi oleh suatu negara. Dan dalam esensi yang lebih luas, ketahanan nasional tidak hanya sekedar tentang respon terhadap ancaman yang ada, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk kemandirian, keselamatan, dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan global yang dinamis. Itulah sebabnya, dalam mengembangkan ketahanan nasional,
Perlu ada upaya yang berkelanjutan dalam membangun kemampuan dan memperkuat fondasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang dapat muncul dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raifa Ilmi mengenai permasalahan. Baik, terima kasih Saudari Khalila Davina atas penjelasan pendahuluannya. Selanjutnya, pada permasalahan ini, kita akan mulai bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam ketahanan nasional. Akibat pandemi COVID-19, melibatkan aspek kesehatan, masyarakat, stabilitas ekonomi, dan resiko keamanan. Dalam topik COVID-19 ini, pandemi COVID-19 telah menimbulkan sejumlah permasalahan signifikan di Indonesia, terutama terkait dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan resiko keamanan. Pertama, kita bahas dulu mengenai kesehatan masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani penyebaran virus dan menyediakan perawatan kesehatan yang memadai bagi warga. Terdapat kesenjangan akses kesehatan antar daerah, perkotaan, dan perdesaan. Jika kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di beberapa wilayah, selain itu, distribusi vaksin yang tidak merata juga menjadi masalah, memperlambat upaya vaksinasi massal. Itu yang pertama. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah stabilitas ekonomi. Membahas mengenai stabilitas ekonomi, dampak ekonomi pandemi terasa luas di Indonesia. Sektor pariwisata, industri, dan UMKM terpukul keras oleh pembatasan perjalanan dan penutupan bisnis. Penurunan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lambat menjadi perhatian utama. Masyarakat rentan ekonomi menanggung beban yang besar akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya yang ketiga adalah resiko keamanan. Berbicara mengenai resiko keamanan, pada pandemi ini juga memperburuk resiko keamanan. Ketidakstabilan sosial meningkat karena tekanan ekonomi, isolasi sosial, dan perubahan kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa memicu ketegangan sosial, peningkatan tingkat kriminalitas, serta konflik di beberapa wilayah. Penanganan efektif terhadap pandemi memerlukan kolaborasi antar lembaga pemerintah, dukungan aktif dari masyarakat, percepatan vaksinasi, serta strategi pemulihan ekonomi yang inklusif. Upaya penguatan sistem kesehatan, distribusi vaksin yang merata, dan program bantuan ekonomi bagi masyarakat rentan menjadi kunci dalam menghadapi permasalahan ini. Selanjutnya, akan saya kembalikan kepada Saudari Lia Rahmawati yang akan menjelaskan sikap HG terhadap permasalahan. Sikap HG terhadap permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional di masa pandemi sangat penting untuk mendukung upaya penanganan dan pemulihan. Pertama-tama, HG1 dapat mengambil sikap proaktif dengan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. HG1 bisa terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi. Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam merumuskan solusi untuk permasalahan ekonomi yang dihadapi negara dengan membawa gagasan kreatif dan inovatif. Mereka dapat turut serta dalam diskusi dan aksi yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama bagi sektor sampah. Sikap kritis dan analitis mahasiswa juga diperlukan dalam menyikapi resiko keamanan yang muncul seiring dengan mahasiswa dapat melakukan penelitian dan analisis terhadap dampak sosial dan keamanan yang timbul, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem pengaman dan penanggulangan, serta keseluruhan sikap solidaritas dan kolaborasi mahasiswa sangat diharapkan melalui organisasi mahasiswa, kegiatan sosial, dan partisipasi aktif dalam dialog dengan pemerintah. Mahasiswa dapat menjadi kekuatan positif yang turut serta dalam mengatasi permasalahan hadapi Indonesia selama pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya di sini akan membacakan tentang hipotesis yang sudah kami rancang.
Seperti yang kita semua tahu, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat serius dan juga luas terhadap berbagai aspek kehidupan nasional. Terdapat peningkatan angka kematian akibat infeksi virus corona ini, seperti penurunan ekonomi rakyat dan juga kerugian besar di sektor-sektor tertentu. Kesehatan masyarakat juga terpukul dengan terbatasnya fasilitas kesehatan dan kekurangan tenaga medis. Hal ini menyebabkan peningkatan angka kematian dari COVID-19 dan penyakit lain kurang mendapatkan perhatian. Nah, jadi selain dampak internal itu, pandemi ini juga menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial di tingkat nasional maupun internasional. Perbedaan pendekatan antara negara-negara bisa memicu konflik politik dan juga ketegangan internasional. Jadi pembatasan sosial dan lockdown itu juga bisa mengganggu stabilitas sosial. Nah, selain itu, hubungan internasional dan juga kerjasama regional bisa juga terganggu dengan negara-negara itu terfokus pada penanganan pandemi di dalam negeri mereka masing-masing. Nah, jadi dalam konteks ini, penelitian mendalam dari berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, kesehatan, politik, dan juga hubungan internasional sangat diperlukan untuk memahami dampak-dampak yang lebih spesifik. Harapannya, pemahaman yang lebih baik akan mendorong pengembangan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Bisa lanjut slide berikutnya. Nah, jadi saya akan membacakan materi mengenai usulan alternatif solusi. Nah, jadi kami dari Home Group 1 itu mengusulkan 7 alternatif solusi. Yang pertama itu meningkatkan sistem kesehatan yang ada. Yang kedua, membangun infrastruktur kesehatan berbasis digital. Yang ketiga, menjamin ketersediaan alat pelindung diri atau APD yang siap dipakai. Yang keempat, memberikan edukasi serta kesadaran kepada masyarakat. Yang kelima, melakukan pengembangan yang signifikan dalam industri kesehatan. Dan yang keenam, memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan selama pandemi. Lalu yang terakhir, memperkuat kerjasama internasional dalam bidang kesehatan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya alternatif solusi yang terpilih. Usulan alternatif solusi yang paling relevan dan tepat dengan ketahanan nasional di masa pandemi COVID-19 adalah penguatan sistem kesehatan, Trigatra, dan pembangunan infrastruktur kesehatan digital. Kombinasi ketiga usulan ini dapat meningkatkan daya tanggap kesehatan secara menyeluruh. Penguatan sistem kesehatan melibatkan peningkatan kapasitas rumah sakit, pengadaan sumber daya medis, pelatihan tenaga kesehatan, dan peningkatan infrastruktur kesehatan secara menyeluruh. Dengan memperkuat sistem kesehatan, negara dapat lebih efisien dengan responsif dalam menghadapi tantangan kesehatan akibat pandemi. Trigatra. Pengelompokan aspek-aspek Trigatra untuk menjaga stabilitas ketahanan nasional di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 memegang peranan yang krusial. Trigatra yang terdiri dari kondisi geografis, kekayaan alam, dan demografi kependudukan menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang holistik dan efektif dalam menghadapi perubahan mendadak akibat pandemi. Gatra pertama yang mencakup letak geografis dan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Ini menjadi modal dasar atau takdir yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Gatra kedua, menyoroti kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Gatra ketiga, demografi kependudukan. Ini membahas tentang keragaman suku, agama, bahasa di Indonesia. Pembangunan infrastruktur kesehatan digital dengan memperkuat infrastruktur ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data, pelacakan kontak, serta penyediaan layanan kesehatan jarak jauh melalui telemedicine. Hal ini akan mempercepat respon terhadap pandemi dan meminimalkan penyebaran virus. Next slide. Selanjutnya ada sikap HG terhadap solusi. Sikap HG 1 penting dalam menjaga ketahanan nasional di masa pandemi. Mahasiswa dapat menjadi agen perusahaan dan penyuluhan kesehatan dan kontribusi ekonomi inovatif. Sikap kritis diperlukan untuk risiko keamanan,
dengan analisis dan rekomendasi terhadap dampak sosial yang akan timbul. Solidaritas dan kolaborasi mahasiswa diharapkan dapat mendukung pemulihan ketahanan Indonesia. Kombinasi penguatan sistem kesehatan dan pembangunan infrastruktur kesehatan digital menjadi kunci dalam membentuk respon kesehatan yang lebih holistik dan efisien di tengah tantangan pandemi. Sementara itu, infrastruktur kesehatan digital memberikan dimensi teknologi yang esensial dalam penanganan pandemi. Ini termasuk pembangunan platform digital untuk memantau dan melacak penyebaran virus, distribusi informasi kesehatan, dan koordinasi respons secara real-time. Dengan memanfaatkan teknologi, solusi ini dianggap sebagai investasi strategis yang mampu meningkatkan adaptabilitas sistem kesehatan terhadap dinamika pandemi. Pemaparan selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Kadafi Akbar. Baik, terima kasih Nurul Aulia Putri atas pemaparannya. Saya izin ambil alih dari sini. Pandangan yang telah dijelaskan sebelumnya menjelaskan bahwa pengintegrasian kedua aspek itu dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih kokoh dan terkoordinasi. Investasi strategis ini diharapkan dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan masyarakat dan secara signifikan meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis. Baik. Setelah poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap warga negara harus bekerja sama dan bersatu dalam menjaga ketahanan nasional. Tak hanya itu, warga negara juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjaga persatuan serta kesatuan di berbagai tingkatan masyarakat. Dalam menghadapi pandemi, menjaga ketahanan nasional menjadi sebuah tugas bersama yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Pentingnya kerjasama antar warga dan penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi pijakan moral, melainkan juga landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Penguatan sistem kesehatan, pendigitalan infrastruktur kesehatan, edukasi masyarakat, dan pengembangan industri kesehatan adalah langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan ketangguhan nasional. Dalam situasi genting seperti pandemi, ketahanan nasional bukanlah tanggung jawab eksklusif pemerintah, melainkan suatu perwujudan dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Penekanan pada nilai sosial dan budaya seperti gotong royong dan keadilan menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni dan persatuan di tengah tekanan pandemi. Dengan demikian, upaya-upaya ini dapat membentuk landasan yang tangguh, tidak hanya untuk menghadapi pandemi yang ada saat ini saja, namun juga tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Melalui komitmen dan kerjasama, masyarakat Indonesia dapat menghadirkan ketahanan nasional yang adaptif, responsif, dan mampu menjaga kesejahteraan bersama di tengah dinamika yang terus berkembang. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Raifa Ilmi selaku moderator. Baik, terima kasih Saudara Hadafi. Sekian presentasi dari Home Group 1 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.